warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, para sahabat sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mempersembahkan diskusi saya dengan seorang misionaris perempuan bernama Putri Silion. Ya, materinya adalah kedudukan Yesus sebagai Tuhan. Nah, judul daripada konten ini adalah Akal dan Wahyu versus dogma buta. Kenapa saya judulkan itu? Karena lawan diskusi saya itu seperti tembok. Dia tidak mau memahami, dia tidak mau tahu apa yang saya jelaskan. Nah, untuk lebih singkatnya, silakan disimak aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa siapa ya? Siapa itu Isa? Kami nggak kenal Isa. Isa yang lahir di bawah pohon korma yang sambil goyang-goyang pohon korma itu. Mbak, jangan mau kepancing untuk buka suara. Sekarang ibu itu lagi dipancing untuk diambil voice note-nya buat mereka itu, buat kontennya. Itu udah pasti. Jangan kepancing. Percaya, trust me. Saya di situ jauh 10 triliun, saya percaya. Kenapa lu masih nanya lagi? Kecuali kalau lu bego. Ya, apakah kami menyebarkan Injil kamu menerima? Apakah kami ibaratnya seperti Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu membuang mutiara ke kandang babi? Ya. Jadi apakah kami memberitakan Injil kamu menerima? Jawabannya tidak. Sama seperti Yesus berkata bahwa janganlah kamu membuang mutiara ke kandang babi, diinjak-injak dan diberak. Daripada seperti itu lebih baik saya tidak berbicara. Ya kan, bukan saya takut kepada Anda, tapi saya tidak mau mutiara saya buang ke kandang babi. Lebih baik saya tidak usah bicara. You understand? Karena teman saya sudah mengingatkan saya, maka saya tidak akan pernah komen. Ya, saya tidak akan pernah komen. Karena teman saya, saudara saya, sudah mengingatkan saya. Selamat tinggal, bliss. Saudaraku, tadi ada saudara kita yang mengingatkan supaya kita hati-hati meladenin mereka. Nanti mereka mengambil klip suara kita untuk menjadi konteks mereka. Ya, kontes mereka. Jadi stop, jangan ladenin mereka. Ini menandakan bahwa Markus 16 itu adalah benar ada ayat palsu atau ayat sisipan. Karena di situ perintahnya adalah kabarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Loh, kok sekarang gara-gara Anda takut diambil suaranya Anda nggak mau komen? Gimana ini? Saya rasa kalau misalnya Anda itu sehat, menyampaikan apa yang Anda sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, kenapa harus takut? Semakin suara Anda disebarkan ke seluruh dunia, harusnya Anda itu bangga, ya kan? Ya, itu malah justru kalau Anda tidak mau disebarkan suaranya, ya membuktikan bahwa apa yang keluar dari mulut Anda itu adalah sesuatu kenajisan. Artinya sesuatu yang bukan sebuah kebenaran. Kalau saya sih silakan aja ambil suara saya. Semakin banyak, semakin bagus supaya banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Tapi kalau Anda takut diambil suaranya, itu bukti bahwa apa yang akan terlontar dari mulut Anda itu cuma cacian dan makian dan bohongan. Gitu loh, Mbak. Artinya amanat itu amanat bohong dong. Kan perintahnya jelas. Belum lagi di Matius 28 ayat 16 dan sampai ayat 20. Artinya percuma dong ayat itu ada. Kalau memang Anda mengambil kesimpulan, apakah Anda mendengarkan ketika kami menginjili? Ya tentulah kami dengar. Iya kan? Tetapi kan pernyataan Yesus juga ada, iya kan? Ada juga pernyataan-pernyataan Yesus di dalam kitab Mbak ini yang mengatakan jangan engkau percaya ketika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan engkau percaya. Nah, sekarang ketika saya tanya kepada Anda, Injil mana yang Yesus perintahkan untuk dikabarkan kepada seluruh dunia? Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, atau Surat Paulus? Injil yang mana coba?
Sementara kitab yang Anda jadikan sebagai kitab suci, itu belum ada pada zaman Yesus. Nah sekarang ketika Anda ingin mengatakan, apakah Anda menerima? Ketika ajaran itu bersumber dari pengajaran Yesus, pasti kami akan terima. Contoh, ketika Yesus mengatakan, sembahlah Allah, jangan yang lain, dan aku adalah utusan Allah, kami pasti percaya. Tapi kalau Anda mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Tuhan, nah, kami nggak percaya itu. Atau Anda mengatakan, jika hatimu berkata, jika mulutmu berkata, dan apa yang dikatakan mulutmu itu percaya hatimu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Kami tidak akan percaya, karena itu bukan bersumber dari pengajaran Yesus, kan gitu. Hanya orang yang lemah akal yang bisa dibodoh-bodohin, Mbak. Jadi ketika Anda mau mengajarkan kebenaran, coba Anda ajarkan. Kalau memang benar, pasti akan kami terima. Gitu. Otak lu terbatas untuk mikirin sampai ke situ. Ya, otakmu hanya bisa berpikir bahwa kalau lu mati, lu masuk ke surga, lu dapat 72 bidadari. Otakmu sampai di situ saja. Tapi kenapa Yesus bisa digebukin sampai disalib, dia mati? Otak lu tidak sampai ke situ. Otak lu tuh hanya bisa berpikir yang enak-enak. Di dunia lu bisa punya istri, di surga bisa punya istri. Otak lu sampai di situ saja. Yang susah-susah tuh lu nggak bisa nyampe. Ya. Andai saja kebenaran yang Anda sampaikan itu mutlak, absolut, benar-benar kebenaran, ya pasti kami akan menerima, kan gitu. Tapi kami juga ini tidak bisa percaya begitu saja, Mbak, karena kami juga ini orang belajar. Ketika Mbak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada orang yang bisa selamat kalau tidak menyembah Yesus, tidak melalui Yesus, ya itu menurut iman Mbak. Tapi apakah kemudian itu menurut Yesus seperti itu adanya? Mbak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Oke, tapi siapa Yesus menurut Yesus? Apakah dia Tuhan? Oh, enggak. Kenapa bisa saya katakan tidak? Di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus katakan apa? Satu-satunya Tuhan yang benar adalah mereka mengenal engkau. Apa hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, Yesus mengatakan dia yang di langit itulah satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kalau Mbak membatalkan pernyataan hidup kekal menurut Yesus itu, ya siapa sekarang yang mau diikutin? Yesus atau Mbak? Itu masalahnya. Perintahnya jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kalau yang saya datangi untuk memberitakan kebenaran itu tidak mau menerima, ya ada kira-kira 5-6 grup yang saya, dan rata-rata adalah grup debat. Yang di dalam grup itu adalah Muslim dan Kristen. Kristen selalu menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah di surga kalau tidak melalui Yesus. Apakah Muslim ada menerima? Jawabannya tidak. Terus sampai kapan kami harus memberitakan itu? Menurutmu sampai kapan? Sampai dunia kiamat? Itu yang saya bilang. Saya memberitakan kebenaran, tapi Anda tidak bisa menerimanya. Tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Ibaratnya seperti mutiara buang ke kandang babi. Lu paham nggak? Ngerti nggak sih maksud saya? Ya, saya dari beberapa grup, dari ujung ke ujung grup, saya sudah teman-teman saya menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Di situ ya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami sudah sampaikan berulang kali. Mana mungkin Yesus mati? Mana mungkin Yesus, karena dosa manusia Yesus mati. Saya juga sudah menyampaikan Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, di situ Yesus sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sudah sampaikan, Pak, apakah kalian menerima? Jawabannya tidak. Kalian tidak menerima ketuhanan Yesus. Sampai kapan kami harus memberitakan, Pak? Kalau seandainya pemberitaan kami itu kalian tidak terima,
Apakah sampai dunia kiamat kalian tidak bisa menerima, terus kami terus harus memberitakan? Ibaratnya mutiara buang ke kandang babi. Tak paham maksud saya? Ya, kalau 2 ayat ini sudah saya sampaikan, di situ sudah jelas Yesus mati menebus dosa umat manusia. Kalau Yesus tidak mati, kita semua tidak akan pernah bisa melihat surga. Camkan itu. Begitu kan? Kami menyampaikan apa yang tertulis di dalam Injil. Tidak mungkin kami menyampaikan sesuatu dari diri kami sendiri. Apa yang tertulis di dalam Injil itu yang kami beritakan. Jadi percuma kan, Pak? Tadi Anda bertanya bahwa Yesus menyuruh kami memberitakan sampai dunia kiamat, tapi kami tidak melakukan. Kami melakukan sesuai dengan perintahnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baru aku sampaikan, Pak. Walaupun kami menyampaikan kebenaran, kalian tidak akan pernah menerima. Jadi percuma. Ya, percuma kalau kami menyampaikan terus-menerus. Ibarat mutiara buang ke kandang babi, diinjak-injak dan diberak. Itulah kayak seperti kalian. Itu ilustrasi. Tapi ilustrasi itu menggambarkan seperti kalian. Kami menyampaikan kebenaran. Ya, tapi kalian tidak bisa menerimanya. Jadi percuma. Anda bilang kami kok berhenti, tidak mau bicara. Sedangkan Yesus menyuruh. Kami berbicara. Tapi kalau orang yang kami beritakan itu tidak mau menerima, kembali lagi seperti mutiara buang ke kandang babi. Anda bilang seandainya apa yang kami sampaikan itu benar. Jadi Anda pikir apa yang kami sampaikan itu tidak benar? Percuma ya. Lu dan mereka sama saja. Iya, Mbak, itu kami ucapkan terima kasih banyak karena penyampaian. Tapi kan perintahnya jelas di ayat itu ya. Diperintahkan untuk apa? Ya, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Kan kita diminta untuk jadi muridnya Yesus, Mbak. Bukan diminta untuk menjadikannya hamba. Bukan menjadi hamba kan? Yesus tidak perintahkan jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi hambaku. Beda. Cuma diperintahkan untuk menjadikan kita murid. Artinya apa? Mengikut kepada Yesus. Apa yang kita ikuti? Amalan dalam kehidupan Yesus itulah, dalam hidup keberagamaan Yesus itulah yang harus diikuti. Bukan malah menjadi hambanya, ya kan? Kan seperti itu perintahnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh jadikanlah seluruh bangsa-bangsa murid-muridku itu sebagai jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kan diperintahkan untuk memberitakan Injil agar seluruh bangsa menjadi murid Yesus, bukan menjadi hamba Yesus. Nah, sekarang Kristen lakukan apa? Diajarkan supaya manusia menghamba kepada Yesus. Kayak mana ceritanya? Berarti bertentangan dengan pengajaran yang Yesus beritakan di dalam gospelnya, Mbak. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, siapa yang engkau maksud di dalam ayat itu oleh Yesus? Yang dimaksud Yesus di situ adalah YHWH atau Hasem yang umat Islam sebut dengan sebutan Allah. Jadi kalau Mbak mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus, ya berarti kan berbeda dengan perintah Yesus, Mbak. Berbeda. Yesus perintahkan, ya, sampaikan kepada mereka Injil, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, jadikanlah mereka menjadi murid-muridku. Loh, sekarang Mbak mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus, nyambungnya di mana, Mbak? Bukan saja menjadi murid Yesus, tapi menjadi anak-anaknya. Ya, bukan saja menjadi muridnya, tapi menjadi anak-anak. Kalau Bapak mau tahu, baca keempat Injil. Keempat Injil itu adalah Yesus sendiri. Kalau mau tahu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang tadi 2 ayat yang saya sampaikan. Ya, 2 ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Injil
Yohanes. Semua kedua Injil itu, kedua ayat itu ada di dalam Injil Yohanes. Pasal 14 ayat 6 dan pasal 3 ayat 16. Cari tahu. Kalau Bapak mau tahu, kenapa sih orang Kristen tuh yakin banget Yesus itu Tuhan? Cari tahu sendiri di Injil. Ya. Kenapa orang Kristen sih rela mati untuk Yesus? Kenapa sih orang Kristen katanya minum racun tidak mati? Kenapa sih orang Kristen berdoain orang bisa sembuh? Bukan orang Kristen yang hebat, tapi Yesus yang hebat di dalam orang Kristen. Orang Kristen tidak ada apa-apanya tanpa Yesus. Itu yang harus kamu tahu. Orang Kristen tidak ada apa-apanya kalau bukan Yesus beserta dengan mereka. Orang Kristen tidak ada apa-apanya jika Roh Kudus tidak ada di dalam diri mereka. Ya, itu yang Bapak harus tahu. Aku bersyukur kok bisa bicara dengan Anda. Anda tidak seperti Muslim pada umumnya. Mereka hanya menghujat, mereka hanya menghina. Tapi aku bersyukur bisa berbicara dengan kamu. Ini bukan debat, tapi hanya kita saling tukar pikiran. Yesus menyuruh, makanya itu kami ada di sini, di grup ini, menyampaikan kebenaran. Tapi kenapa saya harus berhenti berbicara? Karena ada suara saya sudah ada di YouTube. Karena mereka akan ambil di sini, dimasukkan ke YouTube. Itu Bapak harus tahu itu. Ya, ada suara saya, ada di YouTube. Nanti cari tahu. Bukan berarti kami mundur karena kami tidak mau memberitakan firman. Sampai mati pun kami tidak akan pernah berhenti memberitakan kebenaran siapa Yesus sebenarnya. Tuhan Yesus yang saya imani memberkatimu. Ya, saya menghargai keteguhan iman Mbak ini ya. Saya sangat menghargai. Ketika Mbak mengatakan di ayat 6 itu, di Yohanes 14 ya, kalau saya tidak keliru ya, di mana Yesus mengatakan, akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu hal yang ingin saya, dari untaian ayat ini saya ingin mengatakan begini. Ayat ini kan jelas Yesus tujukan kepada orang-orang yang hidup sesama dengan beliau. Sehingga Filipus pada saat itu kan tanya jawab kepada beliau kan di konteks ayat ini, di perikop ayat Yohanes 14 ini, Mbak. Lalu kemudian ketika kita menjadikan Yesus itu sebagai jalan, Yesus itu sebagai hidup kita, Yesus itu kita jadikan sebagai keselamatan kita, syaratnya ada tau. Nggak mungkin hanya serta-merta mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kemudian kita diselamatkan, enggak. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena di ayat-ayat selanjutnya, khususnya di ayat 15, Yesus mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu pasti menuruti perintahku. Kan gitu, Mbak. Belum lagi di ayat ke-21, tolong tolong dikritik kalau memang salah dibenarkan. Di ayat 21 itu kan dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ending daripada Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah keselamatan, Yesus itu adalah kehidupan, adalah ketika orang-orang itu menuruti perintah Yesus dan memegang perintah Yesus. Di situ, poinnya di situ. Nah sekarang ketika kita memilah nih, kita mencermin. Misalnya saya menyembah Yesus. Apakah menyembah Yesus itu adalah perintahnya Yesus? Nah ini yang perlu. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya? Adakah?
Sementara jikalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, pasti engkau akan menuruti perintahku. Barang siapa memegang perintahku, kata Yesus, dan melakukannya, kata Yesus, berarti dia telah mengasihi aku. Nah sekarang ketika saya Zulkifli menyembah kepada Yesus, apakah itu saya mentaati perintah Yesus? Ini penting loh Mbak, karena hal menyembah itu adalah poin terpenting dalam kehidupan keberagamaan seseorang. Saya menyembah Yesus misalnya, apakah itu perintah Yesus? Sementara di dalam Yohanes 10 ayat 27 apa kata Yesus? Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah sekarang ketika saya ikut nyembah kepada Yesus, apakah itu saya mengikuti Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar yang ada di surga. Yesus ibadah hari Sabat. Yesus tidak makan babi. Yesus setitik auta pun dihilangkan di hukum Taurat, tidak. Lah, ketika saya menjadi Kristen ikut kepada Mbak, karena diinjilin oleh Mbak, apakah itu saya mendengarkan perkataan Yesus? Apakah itu artinya saya menuruti perintah Yesus? Atau saya menjadi antikristus? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan adalah Dia yang ada di surga dan juga mengenal aku sebagai utusannya, kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Tapi ketika saya ikut Mbak, hal itu berubah. Saya harus mengenal Tuhan, tiga-tiganya adalah Tuhan yang benar. Satu yang di surga, satu Yesus, kemudian adalah Roh Kudus atau yang nusul menjadi burung merpati. Jadi di sini akan muncul kebingungan demi kebingungan ketika menelaah setiap dalil yang ada di kitab Mbak dengan menggunakan akal dan pijakannya terhadap sabda-sabda Yesus itu sendiri. Nah, seperti apa Mbak akan menjawab pada saya? Apakah memang diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Sementara Yesus mengatakan, yang mengasihi aku adalah mereka yang menuruti perintahku. Nah, sekarang saya ingin tanya, Mbak menyembah Yesus itu menuruti perintah siapa? Yesus atau Paulus? Silakan Mbak. Itu bukan perintah Yesus Mbak. Itu adalah perintah Hasem, perintah Allah di dalam kitab Torah. Jadi itu bukan perintah Yesus. Itu perintah yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi jika kemudian Yesus mengajarkan itu ya wajar, ya kan? Karena Yesus sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel, tujuannya apa? Untuk mengembalikan Bani Israel kepada hukum Torah. Apa hukum Torah? Di antaranya adalah 10 perintah Tuhan itu tadi. Hormati ayahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi palsu, jangan menghina istri sesamamu, kan gitu. Itu perintah YHWH, Hasem kepada Nabi Musa, kemudian diteruskan kepada hambanya yang lain. Ketika Yesus juga mengajarkan begitu, wajar. Nah, yang saya maksud di sini adalah perintah Yesus untuk menyembah dirinya mana? Kalau ada perintah Yesus menyembah dirinya, berarti Mbak tidak salah menyembah Yesus, ya kan? Nah, kenapa Mbak tidak membaca perintah pertama dari hukum 10 tersebut? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ya dah? Yang berfirman ini siapa Mbak? Yang berfirman ini dalam kaidah ajaran Kristen adalah Bapa. Siapa itu? YHWH. Di dalam Islam disebut sebagai Allah. Iya toh? Perintah pertamanya apa Mbak? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Jadi Yesus itu memang mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Dia yang ada di surga. Sehingga sinkron dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam hukum 10 tadi. Ulangan 5 ayat 7 sampai ayat 21 Mbak. Apa itu? Jangan ada padamu ilah lain selain aku. Nah, sekarang Kristen gimana? Apakah tidak ada ilah lain selain daripada Bapa? Ada. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Berarti Mbak sudah melanggar di situ. Mbak sudah melanggar.
Jelas itu tidak bisa dipungkiri. Jangan ada sembahan lain. Lah, Kristen menyembah selain Allah, menyembah Yesus, menyembah Roh Kudus juga. Ini sudah melanggar berat, Mbak. Ya, itu yang perlu disikapi dengan bijak. Berarti perintah-perintah Yesus yang Anda katakan jangan mencuri itu perintah yang ada di dalam perjanjian lama, kitabnya agama lain itu, Mbak. Kemudian ketika Mbak mengatakan jangan ada cara berai, lah Yesus mau kasih jalan kok. Ya, memang Yesus melarang cerai berai. Tetapi Yesus mengatakan kecuali karena berzina. Artinya orang yang berzina istrinya atau berzina suaminya boleh cerai. Itu dalam kitab Mbak itu ada seperti itu. Jadi kalau misalnya Mbak hanya menekankan cerai berai, tunggu dulu. Yang nomor satu dulu, Mbak. Jangan ada sembahan lain di hadapanku, kata Allah. Lantas kenapa kemudian Mbak juga menyembah sembahan lain, yaitu Yesus dan Roh Kudus? Apakah itu bukan pelanggaran? Apakah itu bukan membuat Yesus itu murka? Sehingga kelak Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku, Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang kehendak siapa Mbak menyembah Yesus? Apakah kehendak Bapak? Tidak mungkin. Tidak. Apakah kehendak Yesus? Juga bukan. Lantas kehendak siapa Mbak menyembah Yesus? Nah ini yang harus jadi PR utama ketika Anda ingin mengajarkan Injil. Ya itu dulu. Apakah ada perintah Yesus menjadikan seluruh bangsa menjadi hamba-hamba Yesus? Kan tidak ada, Mbak. Lalu kemudian mengenai dibolehkannya cerai di dalam Kristen berdasarkan Matius, itu ada di dalam Matius 5 ayat 31 dan ayat 32. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Seperti itu, Mbak. Oke. Ya. Oke. Yesus berkata bahwa menuruti perintahku. Ya, perintahnya itu apa? Perintah Yesus itu apa? Bapak mau tahu perintah Yesus itu apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Mengasihi musuhmu. Itu perintah-perintah Yesus. Sekali lagi perintah Yesus, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Semua itu tercantum di dalam 2 hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Kedua hukum kasih itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, itu 2 hukum kasih. Semua perintah Tuhan Yesus ada di dalam 2 hukum kasih itu. Apakah saya menyembah Yesus, saya masuk surga? Ya, jelas ayat tadi. Menyembah Yesus bukan berarti jungkir balik, menyembah, tidur bangun, itu menyembah Yesus, bukan. Cukup mengikuti segala perintahnya di dalam 2 hukum kasih tadi. Ya. Intinya adalah barang siapa tidak bisa menerima ketuhanan Yesus, maka dia tidak akan bisa sampai ke surga. Itu intinya di situ. Kita tidak usah bicara menuruti perintahnya, oke, menuruti perintahnya. Intinya adalah hidup menjadi orang Kristen itu tidak bisa. Ya. Ada perintahnya, jangan bercerai. Jangan menikah. Kalau sudah bercerai, cerai hidup tidak boleh menikah. Harus kalau cerai mati, suaminya meninggal, dia boleh menikah lagi. Tapi kalau cerai hidup, tidak boleh menikah lagi. Itu semua adalah perintah Yesus. Anda sanggup? Orang Kristen sanggup. Habis cerai tidak menikah lagi. Tapi kalau ada orang Kristen yang membangkang, menikah, cerai, menikah lagi, mereka bebal. Tidak menuruti perintah daripada Yesus.
lebih mengikuti hawa nafsu. Ya, itu perintah-perintah. Jika orang Kristen bercerai tidak boleh menikah. Kalau kita bercerai pergi menikah, berarti berbuat zina. Hidup menjadi orang Kristen tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Anda bertanya menyembah Yesus, sedangkan Yesus menyembah Allah yang hidup. Waktu dia ada di dunia ini, dia berdoa kepada Bapaknya. Berdoa sebagai seorang manusia. Di saat dia hidup di dunia, dia 100% manusia. Karena dia 100% manusia, maka dia punya kelemahan. Bisa lapar, bisa haus. Tapi dia juga 100% Tuhan. Punya mujizat. Karena itu dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Yang sudah mengeluarkan bau busuk. Manusia tidak bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan. Yang punya mujizat. Ya, Tuhan Yesus yang saya mengimani, memberkatimu. Kan tadi sudah saya bilang, astaga Tuhan, kamu dengar keseluruhannya enggak? Ya, semuanya itu tercatat dan tercantum di dalam 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan satu di antaranya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu memang di dalam hukum Taurat. Yesus menggenapinya di dalam 2 hukum kasih ini. Ya, kenapa sih keras banget hatimu untuk menerima ketuhanan Yesus? Ya, kenapa sih keras banget hatimu untuk menerima ketuhanan Yesus? Nanti saya cari ayat di dalam Injil Yohanes juga. Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Secara manusia memang kita berpikir, kok aku dan Bapa adalah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu di dalam aku. Secara manusia mustahil. Tapi dia maha kuasa. Ya, nanti saya akan carikan ayatnya di dalam Injil Yohanes. Buka hatimu sedikit buat Roh Kudus bekerja, biar kamu paham. Injil Yohanes, sekali lagi saya katakan bahwa ada dalam Injil Yohanes yang juga Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan kalian di dalam aku. Tuhan Maha Kuasa kan, Pak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan, Pak? Apa sih yang tidak bagi Tuhan? Dia Maha Kuasa. Yesus bilang dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin menurutmu? Oke Mbak, terima kasih banyak. Jadi memang kita harus fokus kepada ketuhanan Yesus ini aja dulu. Gak usah kemana-mana. Ketika Yesus mengatakan ada 2 hukum kasih, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti lebih dari engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, itu ajaran sangat baik. Nah, bagaimana kemudian ketika perintah mengasihi Allah itu? Apakah boleh dikategorikan mengasihi Allah ketika kita menyekutukannya dengan manusia bernama Yesus? Apakah bisa dikategorikan mengasihi Allah ketika di sisi lain kita juga menyembah utusannya, yaitu Yesus? Sementara Yesus sendiri memerintahkan untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah yang ada di surga. Dan Yesus hanya utusannya. Itu pernyataan Yesus sendiri.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan juga mengenal aku sebagai utusanmu. Utusan dalam bahasa Arab itu adalah rasul. Berarti utusan Allah, Yesus itu adalah berarti Rasulullah. Mengenai ayat yang Mbak ya sebutkan tadi itu adalah Yohanes 10 ayat 30, Mbak. Tapi tolong teruskan membaca sampai ayat ke-34 sampai ayat 36. Memang benar, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, ego kai hopader. Ya. Tapi yang pastinya ketika dikatakan ego kai hopader hen, aku dan Bapa itu adalah satu. Ini harus dipahami dengan benar. Satu dalam arti kata apa? Teruskan membaca ke ayat 34, ke ayat 35, ke ayat 36. Lalu untuk mematahkan ini, apakah benar bahwa ketika Yesus mengatakan ego kai hopader men, ego kai hopader hen, ya. Apakah itu berarti Yesus itu adalah Tuhan karena dia ada satu dengan Bapa? Tunggu dulu. Kalau ini dijadikan dasar bahwa Yesus itu bersatu dengan Bapa sehingga dia disebut sebagai Tuhan, maka kita tidak bisa memungkiri Paulus juga itu adalah Tuhan. Kenapa saya katakan Paulus juga adalah Tuhan? Karena di dalam Galatia 2 ayat 20, Mbak, Paulus juga mengatakan hal yang sama. Ya. Apa kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 itu? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya, kalau Yesus hidup di dalam Paulus, sementara Yesus juga hidup di dalam Bapa, Bapa hidup di dalam Yesus, berarti mereka bertiga ini bersatu, Mbak. Paulus juga Tuhan berarti. Tapi sayangnya Yesus bukan bertujuan seperti itu. Kok bisa? Iya, Yesus mengatakan di ayat 34-nya, Mbak. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia sah disebut sebagai Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ego kai hopader hen. Aku dan Bapa adalah satu. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak sendiri lagi, tetapi Yesus di dalam aku, kata Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. Nah, jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kenapa keras hatimu menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya bukan keras hati saya, Mbak. Karena saya belajar. Yesus mengajarkan kepada saya, hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar itu hanya yang ada di surga. Dan kamu mengenal aku sebagai utusannya. Sehingga ketika diarabkan, jelas mengatakan, La ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan Isa atau Yesus adalah utusannya. Itu, Mbak. Jadi kayak mana coba saya mau menyuhankan Yesus, sementara menuhankan Yesus itu adalah sebuah pelanggaran dari 10 hukum Tuhan. Jangan ada sembahan lain di hadapanku, kata Allah. Nah, ketika saya menuhankan Yesus, berarti saya melanggar itu, Mbak. Itu gimana? Oke. Jika Yesus itu diutus, ya, Yesus yang adalah Tuhan, diutus untuk menebus dosa umat manusia. Salah di mana? Sekali lagi saya tanya. Yesus yang adalah anak Allah. Ya? Yesus yang adalah anak Allah dan Allah itu sendiri diutus untuk menebus dosa umat manusia. Hidup sebagai manusia, dilahirkan sebagai manusia. Di mana letak kesalahannya? Tadi kan saya sudah jelaskan panjang lebar, Pak. Ya ampun, Pak yang terhormat.
Saya jelaskan ya, bahwa saat dia di dunia, dia hidup sebagai manusia 100%. Ya, karena itu dia lapar, dia haus, bahkan dia mengalami kematian. Tapi sebagai Tuhan, 100% Tuhan, dia bisa membangkitkan orang mati. Lazarus yang mati 4 hari lamanya sudah mengeluarkan bau busuk, dia menghidupkan. Itu hanya Tuhan yang bisa. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta bisa tahir. Hanya Tuhan yang bisa. Itu mujizatnya. Mujizat pertama adalah dia mengubah air menjadi anggur. Itu hanya Tuhan yang bisa. Kalau dia diutus datang hidup sebagai manusia, apa salahnya, Pak? Tadi kan saya sudah bilang, buka hatimu untuk menerima Roh Kudus, biar kamu mengerti siapa Yesus sebenarnya. Kecongkakan hatimu itu, kedegilan hatimu, terlalu degil, congkak. Hatimu itu dikuasai oleh ilah-ilah lain, ilah-ilah dunia ini, ilah-ilah kegelapan yang membuat kamu tidak bisa menerima kebenaran siapa Yesus sebenarnya. Pertanyaan saya, Yesus diutus oleh Bapaknya untuk datang menanggung dosa umat manusia. Di mana letak kesalahannya? Ayo, di mana letak kesalahannya? Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak bagi Tuhan. Ya, sesuatu yang mustahil, masa sih dosa umat manusia ditanggung sama Yesus? Mustahil kan? Tapi tidak bagi Tuhan. Tidak bagi Yesus. Karena begitu taatnya dia kepada Bapaknya, makanya dia rela datang. Apa salahnya sih kalau dia diutus? Dia diutus bukan berarti dia bukan Tuhan, kan? Terlalu degil hatimu. Terima kasih, Mbak. Apa yang Mbak sampaikan ini ya muatannya adalah doktrin, ya kan? Tidak diajarkan oleh Yesus. Mengenai Yesus menghidupkan orang mati, kemudian Mbak katakan dia adalah Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Jangan salah, Mbak. Pada saat Elisa juga hidup, dia juga bisa membangkitkan orang mati. Kalau Lazarus itu dibangkitkan masih bagus, Lazarus masih utuh dagingnya. Elisa itu tinggal tulang-tulang berserakan, Mbak, bisa hidup bangkit kembali. Apakah Elisa itu Tuhan? Kan bukan. Itu diterangkan dalam kitab Ayub, bahwa Elisa menghidupkan orang mati. Apakah kemudian itu adalah Tuhan? Nah, terserah Anda mau menuhankan Elisa, silahkan aja, kalau berdasar daripada itu. Kemudian Mbak mengatakan Yesus datang menebus dosa manusia. Kalau Yesus itu datang menebus dosa manusia, Mbak, maka dosa apa yang ditebusnya oleh Yesus? Sementara di dalam kitab Perjanjian Lama, banyak ayat diantaranya Mazmur yang jelas mengatakan bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Bahkan Yesus mengajarkan supaya manusia itu banyak bertobat kepada Allah. Kalau Yesus mengajarkan manusia untuk bertobat, maka mustahil dia adalah Tuhan yang datang untuk menebus dosa manusia. Karena mengajarkan untuk bertobat. Ya kan gitu. Kalau dia mengajarkan untuk bertobat kepada Allah, maka mustahil Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Meskipun di dalam dalam Markus 1 ayat 40 sampai 42 dia mengobati orang, ya, dia melakukan proses penyembuhan dan seterusnya. Ya, itu adalah mujizat, Mbak. Mujizat yang diberikan Allah kepada dia. Ya. Di dalam Lukas 15 ayat 10, di situ Yesus justru berkata, dikatakan bahwa dalam cara yang sama aku memberitahu kamu bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan bersukacita apabila seorang pendosa bertobat.
Jadi Yesus itu tidak mengajarkan datang menebus dosa. Enggak. Justru Yesus mengatakan malaikat-malaikat itu akan bersuka cita apabila seseorang pendosa bertaubat. Berarti Yesus tidak mengajarkan menebus dosa. Yesus mengajarkan bertaubat. Jangankan Allah, kata Yesus, malaikat pun akan bersuka cita apabila seseorang itu bertaubat. Lukas 15 ayat 10. Jadi ketika Mbak mengatakan Yesus datang menebus dosa, itu ajaran doktrin. Yesus tidak ngajarin itu. Iya kan? Bahkan Yesus mengatakan apa, Mbak? Ya. Perbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak dimakan oleh karat. Artinya Yesus mengajarkan supaya orang itu memperbanyak berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Kalau dia menebus dosa, tidak perlu ada yang kayak gitu, Mbak. Lalu kemudian kalau Yesus itu datang untuk menebus dosa, ngapain juga ketika dia disalib dia teriak-teriak, Mbak? Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus datang untuk menebus dosa, Mbak, Yesus tidak perlu ketakutan. Yesus tidak perlu was-was. Yesus tidak perlu berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan dari cawan maut. Tidak perlu. Apa kata Paulus di dalam surah Ibrani 7 ayat 5? Di dalam doanya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhannya agar diselamatkan dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Kalau dia datang untuk menebus dosa, Mbak, ngapain dia berdoa? Ngapain dia suruh murid-muridnya berjaga-jaga? Ngapain dia lari ke kejaran-kejaran tentara-tentara Romawi? Kalau dia datang untuk menebus dosa, Mbak, dia akan datang. Nih, saya bunuh, silakan, supaya dosa kalian semua ditebus. Kan tidak. Yesus malah teriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia datang untuk menebus dosa, nggak mungkin seperti itu. Jadi apa yang Mbak ajarkan ini itu adalah doktrin, dan sayang sekali saya mengikuti perintah Yesus dalam Matius, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi saya diperintahkan oleh Yesus untuk berakal sehat. Mengasihi artinya mencari Allah dengan menggunakan akal. Bukan hanya sekedar percaya saja atau imani saja. Seperti itu, Mbak. Yang saya heran adalah Mbak ini selalu mengatakan ketuhanan Yesus, ketuhanan Yesus. Siapa sih yang mengajarkan Mbak ini Yesus itu adalah Tuhan? Kan Yesus sudah mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang ada di langit. Satu-satunya loh, berarti nggak ada yang lain. Nah, pada saat Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang ada di langit, Yesus sementara di bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi ketika Mbak mengatakan ketuhanan Yesus, ketuhanan ini justru ini yang saya pertanyakan. Siapa yang mengajarkan Mbak kalau Yesus itu adalah Tuhan? Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Itu yang saya bilang doktrin. Anda mengajarkan kepada saya sesuatu yang tidak berdasar kepada pengajaran Yesus. Anda mengatakan Injilnya Yesus. Yang mana Injilnya Yesus? Yohanes itu bukan Injilnya Yesus. Markus bukan Injilnya Yesus. Matius bukan Injilnya Yesus. Jadi itu doktrin ketika Mbak mengajarkan kepada saya Injilnya Yesus. Yang mana Injilnya Yesus? Itu ada tulisan-tulisan orang yang datang belakangan yang menceritakan tentang Yesus dan disusun berdasarkan atas penyelidikan. Bukan berdasar dari penyampaian Yesus kepada mereka langsung. Mereka tidak pernah bertemu Yesus. Ketika Anda mengatakan itu adalah muridnya, itu doktrin. Itu doktrin. Yesus tidak pernah mengenal pengarang Yohanes. Apakah karena tulisan kitabnya namanya Yohanes lantas kemudian itu disebut sebagai tulisan Yohanes Anas Zebedeus? Tidak. Bisa saya buktikan itu bukan tulisan Yohanes Anas Zebedeus, bisa. Jadi gitu loh, Mbak. Mbak dari tadi mengatakan ketuhanan Yesus, ketuhanan Yesus. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Sementara Yesus sibuk mengajarkan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, memperkenalkan kepada murid-muridnya Tuhan itu yang di surga. Dan satu-satunya Tuhan itu ya di surga, bukan Yesus.
Ketika datang Mbak mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, nah ini yang saya pertanyakan. Mbak dapat ilmu dari mana? Mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya bukannya berkeras hati. Saya ini orang paling mendengar dan paling taat ketika ada sesuatu yang memang betul-betul terbukti kebenarannya. Kalau mau dipikir-pikir Mbak secara akal sehat, siapa sih yang menjadi pengikut Yesus sebenarnya? Kami Islam atau Anda yang Kristen? Ya toh? Kalau kita mau jujur-jujuran, yang menjadi pengikut Yesus itu adalah Islam. Kalau Kristen itu bukan pengikut, tapi penyembah Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Islam mengenal satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan mengenal aku sebagai utusannya. Islam mengejar Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Makanya tidak sah iman seorang Islam kalau tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Nah, Anda sebagai Kristen mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, tapi buktinya Anda menyembah Yesus, mentuhankan Yesus. Berarti Anda bukan pengikutnya, tapi Anda adalah orang yang menghambakan diri kepada Yesus. Apakah itu ajaran Yesus? Supaya manusia menghambakan diri kepada Dia? Bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agar manusia menghambakan diri kepada dirinya. Justru Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22 Mbak mengajarkan, aku mengenal Tuhan yang aku sembah. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu kata Yesus kepada orang-orang Majusi pada saat itu, orang-orang Samaria pada saat itu. Jadi Yesus mengatakan, aku mengenal Tuhan yang aku sembah. Kalian mengenal Tuhan yang kalian tidak sembah. Jadi saya rasa Mbak ini tidak mendengarkan VN saya, penjelasan saya sampai terakhir. Sehingga Mbak masih mau mencarikan saya ayat. Saya hafal ayat Yohanes itu Mbak. Ya saya tahu. Yang Mbak maksud itu adalah Yohanes 10. Ya, tapi pada intinya saya hanya ingin menyampaikan seperti ini. Pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 17. Mbak menganggap Yesus itu Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Mbak bisa mengatakan Yesus itu Tuhan karena Dia membuat orang lumpuh berjalan, membuat mujizat-mujizat, mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, atau apapun itu. Anda boleh mengimani. Tapi apa kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 7? Semua yang ada pada diriku bukan dari diriku, tetapi dari Tuhanku, dari Bapakku yang telah mengutus aku. Apapun yang ada dalam diriku, apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku katakan, itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya Yesus ini cuma penyampai firman, Mbak. Iya toh? Jadi tolonglah dengarkan VN saya, ya. Mbak itu cuma mengajarkan doktrin, bukan pengajaran Yesus yang Mbak sampaikan. Doktrin? Tahu dari mana lu kalau itu doktrin? Ya, saya tidak berpatuk pada gereja. Saya berpatuk pada apa yang tertulis di dalam Injil. Ngerti nggak? Saya tidak berpatuk pada gereja. Saya hanya berpatuk pada Injilnya Yesus. Dan Yesus itu sendiri. Gereja bisa dibuat-buat. Ya, gereja bisa buat-buat. Tapi kalau saya percaya langsung kepada Yesus, semua itu benar. Ya, semua itu benar. Gereja itu yang memimpin juga manusia. Bisa juga dibuat-buat. Tapi kalau saya percaya kepada Injil yang adalah Yesus itu sendiri, maka semuanya ya dan amin. Ya, saya percaya kepada Yesus. Saya tidak percaya kepada doktrin gereja. Anda nggak usah mengarang-arang cerita bahwa saya berpatuk pada doktrin gereja. Saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Anda jangan ambil satu-satu ayat yang Yesus bilang menyembah, ya, menyebut al surga adalah Bapaknya. Banyak ayat, tadi saya sudah bilang ada satu ayat, ada banyak ayat di dalam Injil Yohanes yang mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya. Kalau Bapak tidak percaya, nanti saya akan cari dan kasih Bapak ayatnya. Injil Yohanes. Sekarang saya kasih tahu Bapak ya, sebelum semua ini terjadi, Yesus sudah mengingatkan kami lewat Injilnya, yaitu Yohanes, Injil Yohanes. Perikop dari bacaan itu adalah, ya, perikop dari bacaan itu adalah
dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kalau saya tidak salah, bunyi daripada ayat pertama adalah, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia itu siapa? Kalian. Dunia itu siapa? Kalian yang tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan. Ya? Tidak mungkin dunia ini, kayu, batu, tanah bisa membenci kami dan Yesus. Ya? Dunia itu kalian yang tidak mau menerima ketuhanan Yesus. Camkan itu. Siapa yang mengajarkan? Kalau seandainya ya, saya tanya sama kamu. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan, makanya saya bilang perlunya Roh Kudus di sini. Perlunya Roh Kudus di sini, Pak. Kalau seandainya ada Roh Kudus dalam dirimu, apa yang saya jelaskan dari atas sampai ke bawah itu akan masuk dalam otakmu, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Ya. Perlunya Roh Kudus. Saya sudah jelaskan, Pak. Yesus ada di dunia, dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Karena dia Tuhan, ya, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari lamanya, yang sudah mengeluarkan bau busuk. Manusia mana yang bisa, Pak? Kalau bukan itu Tuhan yang punya mujizat. Bebal banget sih pikiranmu. Udah dikasih tahu dari atas sampai bawah juga nggak bisa dengar-dengar, nggak bisa paham-paham. Manusia tidak akan bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari lamanya, yang sudah mengeluarkan bau busuk. Manusia tidak mungkin mentahirkan orang kusta. Manusia biasa tidak mungkin mengubah air menjadi anggur. Manusia biasa tidak bisa membuat orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Manusia biasa tidak mungkin itu semua dia lakukan. Yang bisa dilakukan hanya Tuhan yang punya mujizat. Kok Anda bertanya siapa yang mengajari saya? Dengan apa yang Yesus lakukan selama 3 tahun dia pelayanan, dia mengajar. Mujizat-mujizat yang ia lakukan. Tidak perlu ia berkoar-koar saya seorang tuh, saya adalah Tuhan, tidak perlu. Dengan dia mengadakan banyak tanda mujizat, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Ngerti nggak sih lu? Manusia mana bisa membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari, yang sudah mengeluarkan bau busuk? Siapa yang bisa? Manusia bisa nggak? Anda ini kok hatinya bebal banget ya. Dari atas sudah sampai bawah saya jelaskan, tapi Anda tidak pernah mau tidak bisa menerima. Karena apa? Tumpul hatimu, tidak ada Roh Kudus di dalam. Makanya Anda tidak bisa memahami dan mengerti apapun yang saya jelaskan. Jadi Mbak tidak bisa membuktikan siapa yang mengajarkan Mbak itu menyembah Yesus, siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Mbak hanya mengatakan, ya itu karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri Anda. Terima kasih Mbak. Saya maklumi ya. Karena memang tidak ada di dalam Bible atau di Gospel, Yesus itu adalah Tuhan, kecuali hanya doktrin gereja semata. Kemudian mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah 2 kata yang diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari Al-Quran, Mbak. Sementara Roh Kudus menurut Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Kemudian masuk ke dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Tuhan, yaitu bernuzul menjadi merpati, ya kan? Jadi yang lebih paham Roh Kudus itu saya. Karena Roh Kudus itu berasal dari kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Sementara ketika dia masuk ke dalam kitab Mbak,
itu hanya dinobatkan menjadi sosok Tuhan. Sama ketika dalam pengajaran agama pagan Romawi, ya, atau pagan Yunani, Parakleton, ya, itu bertunangan dengan Aros. Kemudian Apollo yang adalah Tuhan senior, itu nuzul berupa roh kepada Faraksion. Kemudian ketika dia bertunangan Faraksion ini dengan Aros, Apollo menghamili Faraksion, ya, dalam rupa roh menghamili Faraksion, kemudian lahirlah Plato. Sama cerita itu yang diadopsi tapi mengambil cerita dari Al-Quran, sehingga Plato dirubah, Apollo dirubah menjadi Roh Kudus karena Apollo datang dalam bentuk roh. Itu cerita itu diadopsi dari sana, Mbak. Kemudian mengambil istilah Roh Kudus dari Al-Quran. Jadi yang lebih tahu Roh Kudus itu saya. Nah, kembali kepada apa yang Mbak katakan. Saya buta karena tidak melihat bagaimana hebatnya Yesus. Mbak harus tahu bahwa selain Yesus, Elisa juga menghidupkan orang mati. Bukan cuma Yesus yang menghidupkan orang mati, Elisa juga. Sayang sekali kalau Mbak ini sudah Kristen dari lahir tidak tahu itu. Di dalam kitab 2 Raja-Raja bab 4, ya, itu diceritakan di ayat sekitar ayat 30, ayat 30 sampai ayat 34. Coba Anda baca di situ. Atau sampai ayat 36. Jadi Elisa ini menghidupkan orang yang jauh lebih lama matinya. Kalau Lazarus itu kan mati cuma berapa hari. Elisa mampu menghidupkan orang mati, di mana orang mati itu tinggal tulang belulang. Jauh lebih hebat Elisa, Mbak. Elia juga demikian. Ya. Jadi Mbak itu tidak perlu muluk-muluk dengan mengatakan Yesus itu Tuhan karena sudah membangkitkan orang mati. Tanya orang Yahudi, Mbak. Tanya Moribili atau Ishak. Elia dan Elisa itu jauh lebih hebat. Karena menurut informasi 2 Raja-Raja bab 4 itu mereka menghidupkan orang mati. Berarti kalah dengan Yesus. Karena kenapa? Lebih duluan mereka. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, apakah Anda buta tidak melihat betapa besar perjuangan Yesus, betapa besar dia tanda-tanda yang dikasih, mujizat yang luar biasa? Tunggu dulu, Mbak. Karena Yesus sendiri mengakui apa yang ada pada dirinya itu semua dari Tuhannya. Semua hanya pemberian, semua hanya titipan. Saya juga bisa, Mbak. Kalau saya diberi amanah oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi yang memiliki mujizat, saya pun bisa. Saya juga bisa membangkitkan orang mati kalau Allah memberikan mujizat itu kepada saya. Tapi karena mujizat itu diberikan kepada Yesus, maka Yesus yang mampu melakukan itu. Makanya Yesus mengatakan, jangan, bukan karena aku ini menyemangkan Tuhan, tetapi apa dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di dalam Yohanes 5 ayat 30. Apa yang aku lakukan semua atas perintah daripada Tuhanku untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Di dalam Yohanes 17 ayat 7. Segala yang ada dari diriku bukan dari diriku, tetapi semua dari Tuhanku. Jadi mujizat-mujizat yang luar biasa, menghidupkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta sembuh normal, orang panoan kembali pulih. Itu semua mujizat dari Tuhannya Yesus, bukan dari Yesus, Mbak. Saya juga bisa kalau Tuhan kasih saya kuasa seperti itu. Tapi bukan berarti saya Tuhan. Seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Putri ya. Terima kasih atas kesempatannya, kesediaannya untuk berdialog dengan saya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas paparan-paparannya. Saya sangat menghargai itu. Mudah-mudahan besok atau di lain waktu kita bisa nyambung kembali. Yang pada intinya kami Islam mengasihi Yesus, mengimani Yesus. Yesus adalah Rasul utusan Allah kepada Bani Israel, sebagaimana pengakuan Yesus sendiri di dalam Matius 15 ayat 24 bahwa dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, bukan diutus untuk orang Kristen.
Seperti itu Mbak ya. Terima kasih atas waktunya, dan ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, itu disebabkan karena kita berlainan iman, tapi niat saya adalah bagaimana kita bisa memahami kebenaran itu dengan menggunakan akal dan juga sabda-sabda Yesus itu sendiri. Oke Mbak Putri ya, terima kasih atas kesempatannya, kesediaannya untuk berdialog dengan saya. Saya kira sampai di sini dulu ya. Saya juga senang berkomunikasi dengan Anda. Ya, Anda adalah orang yang berhati besar, tidak menghujat. Ya, tidak menghujat dan tidak menghina. Walaupun sedikit-sedikit Anda menyinggung, tapi aku berdoa suatu ketika Tuhan Yesus akan mengubah hatimu yang tidak percaya menjadi percaya, yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan akan menerima Dia sebagai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat rehat, selamat tidur. Demikian para sahabat sekalian, misionaris ini saya sudah katakan kepada beliau bahwa kebenaran itu tidak mesti dinilai dari sisi baiknya saja, tetapi harus berlandaskan kepada akal dan harus berlandaskan kepada wahyu. Dua hal ini adalah merupakan filter diterimanya sesuatu yang dianggap sebuah kebenaran. Meski benar menurut kita, belum tentu menurut Allah. Oleh karena itulah kitab suci yang menentukan kebenaran itu mutlak atau tidak. Nah, permasalahannya adalah apakah semua kitab yang disucikan itu adalah betul kitab suci, dalam arti kata betul sebagai firman Tuhan. Tentu para sahabat sudah mampu menilai, bukan? Nah, mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa hal-hal yang baik belum tentu benar. Dan tipikal daripada debater-debater Kristen itu, semakin dia meninggi pemahamannya semakin tinggi, maka cara ngeles mereka itu semakin sempurna. Ya, mudah-mudahan ada sesi kedua ya para sahabat sekalian. Saya akhiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.